Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan inovator. Alhamdulillah hari ini, pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat walafiat, insya Allah. Pada sesi invasi kali ini, Insight Inovasi, kita akan bincang-bincang mengambil tema yang lain dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini ada yang unik yang ingin kami coba hadirkan. Di saat orang sakit biasanya terkenangnya, yang ditujunya biasanya akan mencari rumah sakit untuk ketemu dokter. Namun kami saat ini tidak akan bincang-bincang dengan tim dari rumah sakit, kami hadirkan adalah rumah sehat. Nah, ini rumah sehat ya. Nah, ini ada sesuatu yang unik yang ingin kita coba share, kita bagi, dan nanti kita akan dengar langsung dari praktisinya, dan memang di sini adalah fasilitator yang memang tergabung di rumah sehat. So, nanti kita akan coba bincang-bincang, mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Dr. Nunung, kemudian Bu Dr. Putri dan Pak Harun. Maaf ini sudah mengganggu aktivitasnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk rekan-rekan yang menyimaknya. Baik, rekan-rekan dari RSB atau Rumah Sehat Basnas ya, saya mengenalnya. Ini adalah salah satu katakanlah institusi yang sudah eksis di Kota Pangkal Pinang ya. Dengar-dengar sih ini salah satu cabang ya dari Rumah Sehat Basnas Indonesia yang mungkin belum seluruh provinsi ada ya kalau tidak salah ya. Tapi lebih jelasnya mungkin ini kalau saya tanyakan langsung saja lah kepada Dr. Nunung. Bisa diceritakan dokter mungkin kira-kira apa sih sejarahnya Rumah Sehat Basnas ini muncul, perjalanan singkatannya seperti apa, mungkin bisa menginspirasi kita semua. Kami persilahkan. Baik, pada Pak, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya karena telah mengundang tim kami Rumah Sehat Basnas untuk bincang-bincang siang ini ya Pak ya. Mungkin untuk sejarah berdirinya Rumah Sehat Basnas di Mah Pangkal Pinang itu sendiri. Mungkin Rumah Sehat Basnas berdirinya itu karena adanya salah satu program pusat emang Pak, dari pusat dalam rangka menyalurkan dana zakat dengan program layanan bidang kesehatan. Mungkin sehingga terbentuklah rumah sehat yang pertama kali memang adanya sih Rumah Sehat Basnas di Jakarta ya Pak ya. Memang adanya pertama kali di Jakarta, dan setelah itu memang untuk Rumah Sehat Basnas di Mah Pangkal Pinang itu sendiri berdiri dan diresmikan yaitu sejak tanggal 29 Juli 2015. Nah, memang 2015 tanggal 29 Juli itu memang diresmikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin MSc selaku Ketua Basnas periode waktu itu 2004 sampai 2015 ya Pak ya. Nah, dan Bapak Sukrisno itu selaku Direktur PT Timah Tbk Persero, dan juga waktu itu dihadiri juga dan diresmikan juga oleh Bapak Gubernur Bangka Belitung juga ya Pak ya, oleh Bapak Haji Rustam Effendi waktu itu Pak. Jadi Rumah Sehat Basnas Pangkal Pinang itu juga dibentuk dan dengan adanya kerjasama dari Basnas dan PT Persero Pak. Oke. Baik, berarti ini sebenarnya adalah suatu improvement ya dari Basnas nasional ya, Badan Amil Zakat Nasional ya, dalam membuat program sehingga ini adalah bukti output dari kreativitas dan inovasi Basnas dalam mendesain program ya, khususnya dari sisi layanan kesehatan sehingga dibentuklah suatu rumah sehat ya, Rumah Sehat Basnas. Ya. Nah, ini adalah output dari kreativitas dari katakanlah Basnas pusat. Nah, tapi nanti pasti secara internal Rumah Sehat Basnas juga punya kreativitas lah dalam mengawal program-programnya, dokter ya. Nah, mungkin dalam kesehariannya dalam melaksanakan tugas-tugas dan program kerja yang sudah digariskan gitu. Kira-kira bagaimana ya dukungan dari tenaga medisnya, tenaga kesehatannya kira-kira? Apakah sudah mencukupi? Baik Pak, untuk ya tenaga medisnya sendiri memang kita Rumah Sehat Basnas memang tidak bisa ya Pak ya bekerja sendiri. Jadi memang kita memang punya tim-tim masing-masing. Jadi memang terdiri dari dokter, ada dokter giginya juga, terus ada perawat, terus ada apoteker, ada asisten apoteker, terus serta analis laboratorium, dan sarjana kesehatan masyarakat, dan serta bagian umum untuk menunjang kegiatan Rumah Sehat Basnas itu sendiri sih Pak. Oke. Berarti sudah disebut rumah sakit memang sebenarnya secara fasilitas dan nakesnya sudah dianggap mencukupi lah Bu ya?
Insya Allah, alhamdulillah sudah bisa Alhamdulillah. mencukupi. Allah. Baik, kemudian ini yang tadi saya terkenang ya, tadi sebagai prolog saya sampaikan bahwa ini rumah sehat gitu. Jadi mungkin kalau di dunia swasta lah ya, di dunia swasta atau korporasi itu kan biasa mengenal kalau di pemasaran itu ada strategi STP ya, Ya, segmentasi, targeting, positioning. Nah, yang sangat terkenang di saya adalah positioningnya pada saat pertama kali gitu mendengar ada rumah sehat gitu. Pada saat orang lain menyebutnya rumah sakit, di sini munculnya adalah brand rumah sehat. Nah, kemudian sempat ya, saya baca dan dengar itu terkait ini adalah rumah sehat tanpa kasir gitu. Nah, dua itu yang sangat ya. berkesan sampai sekarang di benak saya. Nah, mungkin kira-kira bisa dijelaskan ini seperti apa sih yang mendasari ada dua positioning yang dimunculkan seperti ini. Baik, baik. Mungkin memang sebelumnya bukan cuman hanya satu orang yang mungkin ya Pak ya yang berpikir kenapa sih nggak rumah sakit ya? Kenapa Betul. dinamain rumah sehat ya Pak ya? Ya mungkin memang mungkin ada perbedaan ya Pak ya, itulah di situ kita kenapa kita sebut rumah sehat Basnas. Mungkin dari pusat sih memang mereka ingin ada yang beda Pak, ingin ada yang beda memang dari rumah sakit mungkin banyak dari rumah sakit lainnya. Jadi memang dari pusat mereka ingin memberikan salah satu perbedaan nih Pak dari yang dari luar untuk mengubah persepsi mereka saat datang ke rumah sakit itu harus waktu walaupun dalam keadaan sakit tapi mereka belum diobati sama dokter pun udah tersugesti untuk sehat ya Pak. Mungkin di sana juga banyak yang petugas atau pelayanannya juga memang orang-orang sehat dan memang dari pelayanan juga baik, ramah, dan mungkin tersugesti pasiennya bisa ikut sehat nih Pak sebelum ke dokternya juga udah sehat gitu Pak. Jadi mudah-mudahan juga memang dengan nama Rumah Sehat Basnas, rumah sehat dinamakan rumah sehat, mungkin pasien juga tersugesti akan sehat nih Pak. Sebelum pulang juga mereka pas datang pas dengan pelayanannya baik, ramah dari petugas-petugasnya juga mereka mungkin terinspirasi dan tersugesti, oh saya sehat nih, orang-orang dalam juga sehat-sehat semua, terus misalnya pelayanan juga baik bagus, insya Allah juga ke dokternya juga pelayanan juga baik juga, makanya mereka mungkin pas pulang juga tersugesti belum belum diobati juga sehat ya Pak ya. Oke, oke. Baik, ini dalam sekali ya, Mungkin ya, filosofinya sangat dalam dan mudah-mudahan ini efektif ya, benar-benar bisa mensugesti peserta ya dalam ini iya, pasien. iya benar-benar Pak. Sehingga mungkin menghilangkan pikiran tentang rasa sakit walaupun sebenarnya pada dasarnya memang mereka datang ke situ memang dalam keadaan sakit ya Pak ya. Iya. Dan ini double impact Bu Dokter, pada saat orang sakit biasanya pertama memang merasakan sakit, keduanya itu merasakan kekhawatiran terkait biaya. Nah, di sini double impact-nya ternyata RSP pun menghadirkan katakanlah memposisikannya dari awal bahwa ini rumah sehat dan tanpa kasir gitu. Dalam arti mungkin persepsi orang ini gratis nih gitu. Benar nggak sih seperti itu? Iya. Benar Pak, memang di Rumah Sehat Basnas sendiri memang kita nggak ada kasirnya Pak. Sebenarnya di depan memang nggak ada pelayanan untuk pembayaran gitu loh. Biasa kan di rumah sakit atau di klinik-klinik biasanya kita jumpai ya Pak ya, mungkin kita lihat pasti ada kasir nih di depan gitu. Tapi memang untuk di Rumah Sehat Basnas sendiri memang kita tanpa kasir, tidak menyediakan kasir ya Pak, karena memang di sini memang kita untuk khusus member atau para peserta yang sudah memang jadi member Rumah Sehat Basnas gitu Pak. Jadi mungkin pelayanan yang untuk kerjasama kecuali ya BPJS tadi Pak, untuk yang BPJS Oh, bisa. berarti saat ini kerjasama juga untuk BPJS ya, untuk verifikasi seperti itu ya? Iya, alhamdulillah untuk Rumah Sehat Basnas Pangkal Pinang memang sudah bekerja sama dengan BPJS. Baik, baik. Karena saya tertarik tadi dengan ada kalimat kepesertaan ya, kepesertaan. Nah, kalau katakanlah, walaupun katakanlah rumah sehat Basnas ini kan tidak berorientasi profit ya, seperti halnya mungkin rumah sakit yang lain, di sisi lain memang layanan kesehatan, tapi kan secara korporasi pasti ada target marketnya ya. Ya, mungkin ada target yang disasar. Nah, dalam hal ini di Rumah Sehat Basnas, mungkin yang saya gunakan kalimat tadi adalah kepesertaan ya, peserta yang tergabung di mungkin keanggotaan ya sifatnya ya,
peserta atau Yap. keanggotaan. Mungkin bisa dijelaskan Bu, yang dimaksudnya seperti apa ya? Apakah ada kalangan tertentu yang disasar, kemudian dibuatkan semacam member, atau seperti apa yang dimaksud dengan kepesertaan itu ya? Ya, memang untuk di Sehat Basnas sendiri kita memang punya sasarannya, Pak. Memang kalau untuk sasaran Rumah Sehat Basnas memang fokus kepada 8 asnaf ya, Pak ya. Yang pertama fakir, miskin, hamil, mu'alaf, rikob atau hamba sahaya, gorimin atau orang yang berhutang karena terdesak ekonomi, terus Ibnu Sabil dan Fisabilillah. Tapi untuk layanan di UGD kita sendiri memang menerima untuk pasien-pasien umum juga, karena memang IGD kan sifatnya emergensi Pak. Jadi memang kalaupun ada yang memang misalnya pasien kecelakaan atau apa, memang sifatnya emergensi, tetap kami layani dan terbuka memang untuk mereka. Gitu Pak. Baik, saya tertarik tadi dengan ini Bu, dengan katakanlah ini ada kepesertaan dalam hal ini concernnya adalah ke mustahik ya, mungkin karena memang ini adalah program kepemilikan dari Basnas ya, di mana Basnas itu setahu saya basisnya kan untuk zakat ya, dana zakat, berarti concernnya ke 8 asnaf tadi ya. Nah, bisa mungkin diceritakan ya gimana untuk bisa, kan ini proses katakanlah kan bercampur ya, dalam arti di masyarakat kan bercampur antara asnaf dan juga dengan masyarakat yang dianggap mampu, dan mungkin di luar asnaf zakat itu sendiri gitu, dengan di luar mustahik itu. Nah, kira-kira bisa diceritakan Bu keberhasilan teman-teman itu untuk bisa menyaring kemudian menyeleksi sehingga bisa dikategorikan dan bisa diberikan semacam verifikasi ini memang berhak dan bisa menjadi peserta dari RSB gitu. Jadi untuk pesertaan memang kita sudah memang ada orang khusus ya Pak ya sebenarnya untuk pesertaan untuk member, atau nanti kita memang ada syarat-syaratnya yang harus mereka penuhi. Setelah itu nanti kita biasanya survei Pak. Nanti kalaupun selesai survei dan memang mereka layak untuk dapat, biasanya kita buatkan kartu Pak untuk para peserta atau untuk membernya sendiri. Seperti itu. Berarti ada semacam asesmen begitu ya Bu Dokter ya? Benar Pak. Okay. Karena mungkin ini bagian pertanggungjawaban juga mungkin ya, karena biasanya kalau yang kalau untuk bisnis kan pertanggungjawabannya ke perusahaan nih, kalau dana umat ini biasanya pertanggungjawabannya berat ini, jadi asesmennya ini mesti lebih ketat sepertinya ya untuk memastikan bahwa dana umat ini tersalur benar-benar tepat sasaran gitu ya. Iya. Baik, kemudian setelah kepesertaan nih, dalam arti kepesertaannya sudah clear gitu kan, pasti bagaimana mendesain program-programnya. Nah, untuk program-program di Rumah Sehat Basnas sendiri, lingkupnya seperti apa ya Bu Dokter ya? Mungkin bisa disampaikan ke rekan-rekan. Jangan-jangan banyak program-program yang diimprove nih atau kreatif dari hasil teman-teman mendesain suatu program. Kadang-kadang kalau programnya katakanlah biasa-biasa saja, orang untuk tertarik katakanlah mendatangi juga kayaknya biasanya ya kurang antusias, tapi pada saat ada sesuatu yang unik mungkin dari segi branding atau dari sisi layanan-layanannya mungkin menarik katakanlah si peserta untuk juga tergabung untuk mendapatkan layanan. Mungkin bisa diceritakan terkait program-program yang ada di Rumah Sehat Basnas? Mungkin untuk program-program sebenarnya kita ada tim-tim sendiri ya Pak ya. Nah ini memang saya nggak sendiri sih, memang kita bertiga ya timnya hari ini ya Pak untuk bincang-bincang siang. Dan mungkin untuk program, kita ada program layanan di luar gedung dan di dalam gedung Pak. Terus kalau untuk yang di dalam gedung mungkin saya persilakan Dr. Putri ya Pak ya untuk menjelaskan, bisa dijelaskan sama Dr. Putri Pak. Oke, silakan Dr. Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku kepala pelayanan dalam gedung. Di sini memang kita ada beberapa program, ada beberapa pelayanan yang dalam gedung yang memang wajib untuk dilakukan. Ini jadi pelayanan dalam gedung ini kita fokusnya pada pelayanan kuratif atau pengobatan, tapi di setiap kesempatan juga kami selalu memberikan edukasi untuk preventif kepada pasien-pasien. Nah, antara lainnya itu program layanan kami dalam gedung itu antara lain adalah poli umum. Nah, di sini poli umum ini
kita membuka pelayanan itu dari pagi sampai sore, 2 shift, Pak. Jadi di sini dari pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, gitu. Nanti ada shift pagi sama shift sore. Nah, untuk pelayanannya ini, kami melayani untuk kepada member kami yang tadi seperti bilang, untuk para mustahik atau muzaki juga bisa, atau pada orang-orang yang punya BPJS kesehatan yang memang sudah bervaskes di Rumah Sehat Basnas gitu. Nah, lalu di sini untuk pelayanan dokter umum kami punya 8 dokter, diantaranya 2 dokter tetap dan 6 yang lainnya dokter mitra. Lalu ada 4 perawat yang nanti bakalan shiftnya pagi sore gitu. Nah, untuk pelayanan yang lain lagi itu kami ada pelayanan unit gawat darurat IGD. Di sini seperti yang Dokter Lun bilang tadi, pelayanan IGD kami tidak sebatas untuk hanya orang-orang yang membutuhkan seperti mustahik ataupun member BPJS. Jadi jika kalau misalnya ada orang yang dia termasuk pasien umum atau pasien baru yang tidak termasuk ke mustahik ataupun BPJS, jadi kami tetap melayani walaupun di sini tanpa kasir. Jadi jatuhnya orang yang kecelakaan gitu Pak. Jadi kami tetap melayani mereka. Lalu di sini kami juga ada pelayanan rawat inap. Jadi sebelumnya rawat inap di Rumah Sehat Basnas buka. Tapi karena satu dan lain hal, karena pandemi juga, jadi untuk sementara kemarin sempat buka 1 bulan. Jadi tahun kemarin itu udah launching, setelah launching ternyata kita dalam masa pandemi. Nah, karena ada keterbatasan dan satu lain hal jadinya ditutup dulu. Tapi di sini juga kami untuk rawat inapnya sebatas untuk para mustahik dan yang masih bisa kami tangani sebagai dokter umum, mengingat di sini hanya klinik Pratama biasa. Lalu di sini kami juga ada pelayanan poligigi. Nah, kalau misalnya pelayanan poligigi di sini itu pelayanannya hanya 3 kali dalam 1 minggu. Itu biasanya pada hari Senin, Jumat, sama Senin, Rabu, sama Jumat. Itu dari jam 2 sampai jam 5 sore. Nah, lalu kami juga ada pelayanan poli KIA. Nah, kalau misalnya poli KIA ini bakal dipegang sama bidan. Nah, di sini selain untuk ibu hamil yang ANC, untuk perawatan hamil, itu juga kami juga membuka senam hamil. Senam hamil ini rutin dilakukan selama 1 bulan 1 kali. Terus untuk anak-anak juga, di sini anak-anak bisa pemberian vitamin, terus pengukuran berat badan, bisa stunting gitu. Lalu di sini kami ada pelayanan laboratorium. Nah, pelayanan laboratorium kami alhamdulillah sudah bisa beberapa, ada yang bisa kami periksa seperti darah rutin, gula darah, kolesterol, asam urat, kami juga bisa periksa urin lengkap, dan juga pemeriksaan triple eliminasi untuk ibu hamil, misalnya HIV sama hepatitis. Alhamdulillah kami sudah bisa di sini. Berarti untuk farmasi kami, ya Pak? Memang ini ya, katakanlah layanan dalam gedungnya juga memang sudah komplit ya, sampai ke laboratorium pun sudah berfungsi ya. Oke, Dokter Putri, bisa dilanjutkan. Ya. Maaf ini waktunya juga sepertinya terbatas ya, Bu Dokter ya. Mungkin izin Ya, Dokter Putri ya. Mungkin untuk yang layanan dalam gedung tadi sudah cukup jelas dari yang kami dengar terkait fasilitas yang ada dan juga jenis-jenis layanannya. Karena waktu yang terbatas, mungkin bisa kami mintakan informasi mungkin terkait, kalau tadi ada istilah dalam gedung, jangan-jangan ada yang luar gedung nih. Waktu kita sekitar 5 menit nih. Bu Dokter bisa mungkin kita persingkat untuk penjelasan-penjelasan. Baik, kalau untuk layanan luar gedung memang kita ada yang pegang juga ya Pak. Memang kebetulan ini Pak Harun ini memang sudah bergabung untuk layanan luar gedung udah cukup lama dan cukup mahir ya. Mungkin beliau bisa memaparkan ya Pak ya untuk layanan di luar gedung, program-programnya. Silakan Pak Harun, saya persilakan. Terima kasih Dokter.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi saya Harun. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya Harun ya, sebagai selaku pemegang program kepala layanan luar gedung di Rumah Sakit Sasi Mapaltina, Pak ya. Alhamdulillah untuk di luar gedung sendiri, memang kami fokuskan banyak pada kegiatan preventif dan promotif, ya itu yang lebih utama. Memang sangat berbeda dari kegiatan yang di dalam gedung tadi, gitu ya Pak ya. Yang dipegang oleh Dr. Putri. Nah, di sini memang luar gedung memang sangat kompleks sekali. Kami harus turun ke lapangan bersama tim kepesertaan juga memastikan bahwa daerah yang kami kunjungi gitu Pak ya, memang wilayah yang banyak mustahiknya, kemudian jauh dari akses layanan kesehatan ya. Nah, jadi itu. Jadi luar gedung ini menjadi program unggulan dari Rumah Sakit Basnas di Mapalpinang Pak ya. Di mana kalau di dalam gedung itu mungkin di rumah sakit ataupun di klinik itu sama layanannya. Tapi di luar gedung itu sangat berbeda sekali gitu ya. Di mana kami kadang menurunkan tim ke lapangan langsung untuk melakukan pengobatan juga. Di sana juga kami juga melakukan adanya upaya penyadaran masyarakat, yaitu ada pembinaan juga. Salah satu contoh yang kami angkat dulu ada di desa Dusun Pekalan Batu, Pak ya, di mana warganya daerah Kecamatan Payung di sana memang sebelumnya mereka terisolir seperti itu istilahnya, harus melakukan perjalanan cukup jauh untuk menempuh layanan kesehatan yang ada di Kecamatan Payung. Alhamdulillah sejak 2018 kami masuk ke sana gitu ya, melihat kondisi warga yang memang belum tersentuh dengan akses kesehatan, kemudian pendidikannya juga kurang. Jadi kami juga membuat program pembinaan kesehatan di sana gitu ya. Mulai dari warga yang melakukan BAB sembarangan gitu ya, buang sampah tidak pada tempatnya. Alhamdulillah kami datang ke sana, kami buatkan jamban sehat, kemudian kami buatkan tempat sampah, akses air bersihnya kami buatkan juga. Alhamdulillah masyarakat lambat laun sudah mengerti tentang adanya perubahan perilaku hidup sehat. Itu yang paling utama yang dilakukan di lapangan. Kami juga punya program unggulan yang lainnya juga Pak ya. Kurang lebih ada 6 program unggulan yang kami lakukan. Yang pertama itu difokus pada kesehatan ibu. Nah, kami lakukan adanya senam ibu hamil. Ini memang fokus kepada ibu-ibu saja Pak ya. Ibu hamil, kemudian ibu menyusui, ada pemberian makanan tambahan juga. Tetapi memang rumah sehat belum melakukan persalinan gitu ya. Hanya sekedar untuk kontrol kesehatannya saja. Kedua ada program kami juga pencegahan terhadap hipertensi dan diabetes gitu Pak. Karena jujur saja di Bangka Belitung, ya potensi kita banyak di laut gitu ya, hasil ikannya banyak, konsumsi garamnya juga tinggi, itu rata-rata pasien yang kami kunjungi ya, yang berobat angka tekanan darahnya tinggi gitu ya. Ya walau mungkin apakah makanannya yang kita belum terprogram dengan baik atau seperti apa ya, ada rusep, gitu, ada yang sebagainya Pak ya, ikan Semuanya asin bergaram. gitu ya. Iya bergaram, jadi sampai kopi juga ada garamnya gitu, kayaknya. Ya, itu menjadi fokus kami juga, Pak. Di mana baik yang di Pangkal Pinang maupun yang di daerah-daerah ternyata tensinya tinggi-tinggi banyak ya. Jadi rentang usia kadang umur 20 tahun udah hipertensi seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi fokus kita juga untuk melakukan pencegahan. Baik pencegahan biar yang sudah terkena hipertensi itu bisa kontrol rutin, maupun yang belum kena ini harus melakukan pencegahan terhadap perilaku hidup dan sehatnya, pola makannya dan sebagainya itu. Nah, kami juga melakukan program pencegahan stunting Pak ya, anak-anak yang di usianya berbeda tumbuh kembangnya dengan anak yang seharusnya pada usianya gitu ya. Bisa dikatakan lebih pendek dan juga banyak dikatakan kurang gizi atau gizi kurang seperti itu Pak. Iya. Ya, kami alhamdulillah melakukan edukasi kepada ibunya untuk di wilayah Pangkal Pinang dan juga kami lakukan di wilayah Desa Pangkal Beras Pak di Kecamatan Kelapa. Nah, di sana kami lakukan ada 21 anak juga di sana. Alhamdulillah rutin kami kunjungi setiap bulan, melakukan pengukuran terhadap tinggi badan dan berat badannya, dan kami berikan asupan makanan bergizi gitu ya, selain sayur dan lauk pauk juga, dan juga kami mengharapkan juga memberikan edukasi kepada ibunya untuk lebih kreatif untuk mengolah makanan ya, seperti anak yang nggak suka sayur bisa dikreatifkan dengan olahan tambahan telur dan sebagainya seperti itu. Alhamdulillah dari tahun kemarin kami melakukan program pemberdayaan untuk stunting ini,
beberapa anak itu status gizinya sudah mulai membaik, Pak. Alhamdulillah. Baik, baik. Nah, itu. Menarik sekali ya program Jadinya layanan kami juga punya gedung ya. program dari 2000. Iya, yang di luar ya, Pak. Jadi memang kerjaannya di luar terus, Pak ya. Ini kan ini ya, Pak Kami Reni, maaf juga, memotong. Terkait ini kan, ya, apakah ini khusus ada divisi khusus atau ada semacam shift ya? Maksudnya apakah misalkan tim medis yang juga di layanan dalam gedung juga ikut juga untuk kegiatan di luar gedung ya? Atau memang terpisah ya? secara umum kami terpisah, Pak ya. Jadi memang ada tim khusus untuk yang layanan luar gedung. Untuk dokternya sendiri kami mitra dengan dokter luar juga, gitu ya. Yang bertepatan hadir untuk kegiatan bakti sosial. Sangat banyak sekali dokter yang ingin ikut ya program dari Rumah Basnas, kunjungan ke desa-desa gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih antusias dari para dokter juga, dan tim medis kami juga memang sudah khusus sendiri untuk layanan luar gedung gitu Pak. Ada perawatnya juga, ada bidan khususnya, dan juga saya sebagai koordinatornya seperti itu. Baik. Dan kalau ini, ya, ini kan butuh biaya yang cukup ya, butuh biaya yang cukup banyak ya Dokter Nunung ya, katakanlah. Strategi kalau dari depan kan memang sepertinya ada kemitraan ya, karena terbukti dari Rumah Sehat Basnas pun menggandeng PT Timah dalam pembentukan institusi ini ya gitu. Dalam program-programnya apakah juga sering ya menggandeng satu atau lebih pihak gitu untuk bisa ikut terlibat dalam mensukseskan program-program layanan masyarakat ini? Bersinergi gitu mungkin bahasanya ya, lebih kerennya ya, bersinergi gitu dengan institusi yang lain. Mungkin 1 menit bisa dijelaskan. Iya memang benar Pak, kalau misalnya pun kita berjalan sendiri ya tetap harus kerjasama atau sinergi Pak ya dengan yang lain ya, pihak yang lain Pak. Mungkin terutama ya sudah lama memang kita bersinergi dengan UPZ ya Pak ya, dengan UPZ Timah. Terus mungkin sama YBM, PLN juga ya Pak ya. Terus mungkin ada dari luar juga ya Bang Harun ya Pak Harun ya. Ya betul. Mungkin memang berkat sinergi dan kerjasama dari mereka juga kita bisa memang untuk penambahan program-program seperti kemarin memang kita sudah buka untuk rawat inap ya, mungkin Dokter Putri sama Pak Harun. Kemarin memang sempat jalan, memang terkait karena pandemi juga memang terhalang. Jadi memang kita untuk sekarang kita off-kan dulu Pak, memang untuk di rawat inapnya untuk yang di dalam gedung. Iya, Rumah untuk Sehat optimalisasi ya Bu ya, dengan segala mitigasi risikonya memang harus diputuskan, tutup dulu lah ya. Baik, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini, Dokter Putri, Dokter Nunung, dan Pak Harun ya. Mohon maaf karena waktu juga terbatas. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti suasana sudah lebih kondusif, kita bisa bertemu ngobrol-ngobrol lagi. Saya sudah kangen juga nih untuk silaturahmi. Karena sudah lebih dari 2 tahun saya tidak main ke sana. Masya Allah, lengkap sekali ya program-program yang dihadirkan oleh rekan-rekan di Rumah Sehat Basnas Pangkal Pinang. Bukan hanya dari kegiatan-kegiatan dalam gedung yang selayaknya rumah sehat di rumah sakit di luar sana, rumah sehat justru melengkapi dengan kegiatan-kegiatan di luar gedung. Kegiatan dalam gedung yang biasanya sifatnya korektif pun, pengobatan dan lainnya ternyata juga dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan sifatnya preventif. Apalagi kegiatan yang di luar gedung, banyak sekali kegiatan-kegiatan preventif yang dilaksanakan. Nah, kegiatan luar gedung dan dalam gedung ini tentu membutuhkan sumber dana yang cukup banyak ya, sehingga rekan-rekan Rumah Sehat Basnas pun sudah mengantisipasinya dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga yang lain, dengan institusi-institusi yang lain yang memiliki visi yang sama untuk menggerakkan bagaimana bisa melayani umat. Nah, dengan hadirnya sinergi tersebut, sehingga program-program yang didesain juga bisa tereksekusi dengan baik. Pada intinya semua dari kegiatan rekan-rekan di Rumah Sehat Basnas, bagaimana meng-create program secara inovatif dan kreatif, semuanya adalah ditujukan untuk bagaimana bisa menghadirkan berbagai kemudahan dan juga layanan-layanan yang berkualitas untuk umat dan untuk duafa. Demikian mungkin rekan-rekan inovator bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan Rumah Sehat Basnas, Dr. Nunung, Dr. Putri, dan Pak Harun yang sudah membagikan kisahnya. Ini akan menjadi inspirasi dan mungkin akan menjadikan ide-ide baru untuk rekan-rekan bisa mengkreasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan juga melayani umat.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.